sampaikan terima kasihku sebesar-besarnya kepada Sang Raja. Ingat, kepada Sang Raja yang telah memberikan kenikmatan ini, yang telah memberikan hadiah ini. Khairum min alfi syahr, artinya bisa saja dia lebih baik, bisa saja dia 2000 tahun, bisa saja dia 2000 malam. Akan tetapi jangan sampai lupa bahwasanya seluruh kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kita mendapatkan kenikmatan, ucapkanlah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita di bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya amat banyak fadilah, amat banyak keutamaan. Mungkin sebelum masuknya bulan Ramadan ini, kita memiliki kerabat, teman, kenalan, bahkan tetangga yang mungkin tidak diberikan oleh Allah kesempatan sekali lagi untuk memasuki bulan suci Ramadan. Akan tetapi, para pemirsa yang masih menyaksikan siaran ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk memasuki bulan yang suci ini. Mungkin ada maksud Allah di sana. Mungkin masih ada banyak dosa-dosa kita yang mungkin belum diijabah, yang mungkin belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga terdapat pahala-pahala kita yang masih minim, yang masih kurang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak amal-amal soleh, meningkatkan pahala-pahala untuk mempersiapkan kehidupan di hari akhir nanti. Para pemirsa sekalian, kita sudah sama-sama mengetahui tentang fadilah bulan suci Ramadan. Salah satunya di bulan Ramadan ini terdapat satu kesempatan untuk dihapuskannya dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, man soma, barang siapa yang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan imanan, dikarenakan keimanan, ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dikarenakan sanksi sosial, bukan dikarenakan perintah orang lain, tapi dikarenakan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selanjutnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah terdahulu. Para pemirsa sekalian, dalam hadis lain juga dikatakan bahwasannya di bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang itu lebih baik dari 1000 malam. Inilah yang biasa kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Dikatakan dalam surat Al-Qadar yang berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 malam. Di sini dikatakan khairum min alfi syahr, artinya bisa saja dia lebih baik, bisa saja dia 2000 tahun, bisa saja dia 2000 malam, bisa saja dia 2000 bulan. Tidak ada yang mengetahui. Itu semua hanya Allah yang menyembunyikan pahala untuk orang-orang yang meyakini. Para pemirsa sekalian, akan tetapi di antara banyaknya dalil-dalil, di antara banyaknya fadilah keutamaan bulan Ramadan yang sering kita dengar, masih banyak lagi rahasia-rahasia, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan, ibroh-ibroh yang tersembunyi di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan, saya akan membocorkan sedikit rahasia-rahasia itu. Yang pertama, rahasia pertama yang dapat kita dapati di bulan Ramadan adalah bertambahnya syukur yang hakiki. Para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendesain dunia itu dengan berbagai macam kenikmatan. Bayangkan ketika kita lahir di dunia ini hingga tiba waktu hidup kita saat ini, berapa banyak nikmat yang telah kita rasakan. Nikmat memiliki orang tua, nikmat mendapatkan makanan, nikmat diberikan keimanan dan keislaman.
Itu semua adalah nikmat yang kita sering lupa untuk mensyukurinya. Para pemirsa sekalian, dan satu hal yang sering kita lupa tentang kenikmatan ini, bahwasannya kita lupa siapa yang memberikan kenikmatan. Kita sering berterima kasih kepada apa-apa yang terlihat. Ketika kita diberikan makanan oleh orang lain, kita mengucapkan terima kasih kepadanya. Ketika kita diberikan hadiah oleh orang-orang lain, kita mengucapkan terima kasih. Akan tetapi kita lupa siapa sebenarnya yang memberikan kenikmatan tersebut. Analoginya seperti ada seorang raja. Seorang raja yang memerintahkan kepada pelayannya untuk mengirimkan hadiah kepada salah satu penduduknya. Kemudian sang pelayan pun mengirimkan hadiah tersebut. Dan sampailah ia ke rumah penduduk tersebut. Maka apa yang dikatakan satu orang penduduk itu? Sampaikan terima kasihku sebesar-besarnya kepada sang raja. Ingat kepada sang raja yang telah memberikan kenikmatan ini, yang telah memberikan hadiah ini. Para pemirsa sekalian, sebagaimana cerita tadi yang seorang penduduk itu mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada sang raja yang memberikan kenikmatan. Maka kita pun harus berterima kasih kepada sang pemberi nikmat sesungguhnya. Kita boleh saja berterima kasih kepada apa-apa yang terlihat, kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita, kepada keluarga-keluarga kita, kepada teman-teman kita yang telah memberikan hadiah kepada kita. Akan tetapi jangan sampai lupa bahwasanya seluruh kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kita mendapatkan kenikmatan, ucapkanlah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa sekalian, dan di bulan Ramadan, rahasia ini, nikmat ini kembali diangkat. Ketika seseorang itu menjalankan ibadah puasa, ketika itu ia akan mengalami rasa lapar. Ia akan mendapatkan rasa lemah pada dirinya. Ketika itulah ia baru sadar tentang nilai dari satu kenikmatan. Makanan yang ia konsumsi tiap harinya, mungkin ia lupa tentang kenikmatan tersebut. Akan tetapi di bulan Ramadan, ketika ia diwajibkan untuk berpuasa, ketika itu pula ia baru sadar bahwasanya selama ini ia telah diberikan kenikmatan yang sangat banyak. Para pemirsa sekalian, kemudian hikmah yang kedua yang ada di bulan Ramadan adalah bertambahnya ruhiyah seluruh kaum muslim. Bayangkan para pemirsa, di bulan Ramadan seluruh kaum muslim itu ditawari, digoda dengan berbagai macam keutamaan yang ada di bulan ini. Maka bayangkan ruhiyah mereka, keimanan mereka itu meningkat pesat. Para perilaku maksiat sebelumnya segera berbondong-bondong di bulan Ramadan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sudah terbiasa melakukan amal soleh di bulan Ramadan, amal-amal solehnya meningkat berkali-kali lipat. Ketika itu, para pemirsa sekalian, ruhiyah seluruh kaum muslim itu meningkat dengan pesat. Negeri-negeri kaum muslim itu bagaikan satu masjid yang sangat besar, yang di dalamnya terdengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, yang di dalamnya terdengar zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, hikmah lain, rahasia lain yang dapat kita ambil di bulan suci ini adalah tidak adanya kemaksiatan. Kemaksiatan yang biasanya dilakukan secara terang-terangan, secara terbuka. Di bulan Ramadan, ia akan sangat malu. Ia akan sangat malu melakukan hal tersebut di bulan Ramadan. Para pemirsa sekalian, ketika di bulan Ramadan ini, orang-orang yang terbiasa menghumbar kemaksiatan yang ia lakukan, itu akan sangat malu, akan jauh lebih malu daripada bulan-bulan lainnya untuk melakukan kemaksiatan. Sebaliknya, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini akan lebih menampakkan syiar-syiar keislamannya. Di bulan Ramadan ini akan lebih menggencarkan dakwah yang ia punya. Para pemirsa sekalian, kalau misalkan di bulan Ramadan saja kita tidak mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kapan lagi kita akan memanfaatkan kesempatan ini? Karena ingat, belum tentu Ramadan tahun depan akan kita rasakan kembali.
Mungkin sekian kultum pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.